Yo payah Ustaz. Yo awak hidup awak dengan dunia Pak. Mulai keluar pagi dari rumah pikiranku piti sedari Pak. Ya Pak, bagaimana kita mau seperti ulama Pak? Itu makanya kalau kita baca kitab Minhajut Thalibin Imam Al-Ghazali itu ada wali-wali Allah keluar rumah pakai ini tempurung itu Pak, dilengketkan seperti orang gila. Cuman dilecehkan oleh sebagian orang-orang gila yang tertangkap itu. Dibilang ini kawalian dah, enggak sama Pak. Ya. Ini al-qalbu yang coba dibersihkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian berikutnya Pak, penekanan Imam Al-Ghazali itu makan. Jangan sekali-kali makan banyak. Apa sebabnya? Kalau makan awak terlalu banyak, hati ini berat untuk beribadah. Kemudian menghilangkan nafsu. Pertama, nafsu seksual. Ini yang sulit kita Pak. Kadang-kadang mak kata apa, awak puasa besok pagi, malam tu bergunung kesempatan. Maaf kata ni Pak. Jadi dunia para wali itu memang dunia yang luar biasa. Dia bisa mengatur ya, eksistensinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Tapi kalau Bapak baca-baca nanti bagaimana cara menekan tingkat nafsu makan, bagaimana cara mengurangi tingkat kebutuhan terhadap seksual sampai jangan mengganggu ilmu kita dengan Allah, diatur Pak kalau diceritakan panjang. Bagaimana teorinya Imam Al-Ghazali itu berzikir? Pertama, memakai zikr, az-zikru al-lisani, dengan lidah Pak. Duduk awak di rumah, pejam mata, sudah semayang tu memandung awak sebentar Pak. Coba berzikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat apa indah? Kalau nikmat you taso Pak, itu awak punya bakat tu Pak, punya bakat tu, kembangkan Pak. Ada orang tak nikmat Pak, yang ikut tu lah gatal. Kalau awak zikir tu Pak, tak masalah Pak. Berbeda zikir orang tidur atau orang yang tidur dengan zikir dengan tidur pules enggak ada pakai zikir, beda Pak. Dulu di Bangkinang ada orang ngontak saya, Ustaz, apa cara saya menghilangkan kegelisahan? Saya suruh solat duha Pak. Sudah solat duha, ibu badan panik-panik tu duduk sebentar zikir Bu sampai talaluk. Itu zikir al-lisani. Yang kedua, az-zikru al-batini. Awak nak pakai lidah ni Pak, dibaca dalam hati. Nanti tanyakanlah sama syekh tarikat tu, kenapa zikir tu dari pusat tuk ke kanan, tuk ke hati, tuk tuk tuk. Kenapa Ustaz? Tanyalah ya. Dari pusat naik kate ke kanan, la ilaha illallah. Ini kan siko kontaknya Pak, model HP Pak ya. Kan ada penangkap sinyal Pak. Sini. Makanya kata Allah, innas samawati wal ard la tasa'ani. Langit dan bumi kau tak bisa menampung saya. Hanya satu yang bisa menampung saya di dunia. Qalbul mu'min. Yang bisa menampungku hanya hati orang mukmin, kata Allah. Di situ Allah memberikan sinyal Pak. Masya Allah. Itu dia.
Zikir al-lisan, zikru batini, kemudian zikru as-sir. Tadi jo lidah, kini jo batin, dibaca dalam yang ketiga. Ndak berbunyi dengan lidah, tidak berbunyi dalam hati. Jangan dibaca dalam hati. Awak ndak memakai huruf dia, Pak. Ndak huruf tu penekanannya. Tu yang disebut dengan az-zikru as-sir. Yang keempat yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali itu zikru ruh, zikru ruh. Inilah yang paling tertinggi dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana dalam penerapan dalam keseharian zikru ar-ruh itu? Apa yang dilihat di situ yang dipandang Allah, Pak. Yo dilatih, Pak. Kalau enggak dilatih, enggak diulang-ulang. Sambil mengecek je orang, Pak. Sambil ngomong, Pak. Bisa kita zikir, Pak. Tapi terlatih. Kalau enggak terlatih, enggak mau dia. Ini disebut dengan az-zikru ar-ruh. Di dalam ilmu-ilmu tarekat ada istilahnya ma'iyah. Ma'iyah itu bersama Allah, Pak. Jo rasa, Pak. Hilangkan badan pakai kepala, lenyapkan badan pakai tangan, pupuskan seluruh organ tubuh, seakan-akan kita tidak punya organ tubuh, Pak. Yang berfungsi hanya batin tu tadi, Pak. Ruh. Kata Imam Al-Ghazali, bagaikan besi. Dia tahu besi, Pak. Ketikahnya dibakar, ketika kita berzikir, maka memancarlah ruh itu. Seperti besi yang dibakar, yang api tetap api, yang besi tetap besi. Tetapi api bisa melenyapkan besi, dan besi bisa lenyap kerana api. Tapi dia tidak bergabung. Jadi seakan-akan kita berada di alam nuansa Allah. Itu makanya dalam hadis qudsi dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu wa rijlahu wa yadahu. Kalau seorang hamba itu sudah cinta kepadaku, sudah menyatu dengan Allah, maka akulah segalanya. Mata dia, tangan dia yang dipinjamkan tadi, Pak. Yang dipinjamkan tadi. Ambo mencalik di mata kepala, Pak. Orang mengatakan bahawa api ini bukan dia yang memegangnya, Pak. Dia pegang api kok, Pak. Putui dia, Pak. Nyuk kaca api itu, Pak. Bahwa tangan dia ni, itu sebabnya dulu orang banyak dulu mengkaji tarekat itu yang unik-unik, Pak. Sampai tarekat itu distigma oleh orang mencari karomah, Pak. Padahal itu hanya konsekuensi logis, Pak. Lain masuk akal jawab, Pak. Wali Songo mendatangkan tonggak dalam satu malam, Pak. Waktu sekejap, Pak. Bacalah cerita Wali Songo itu, Pak. Kan ngeri kita, Pak. Ini para wali, Pak. Yang rohnya itu sudah menyatu dengan Allah. Itu makanya dalam tasawuf itu ada dua yang disorot oleh ulama-ulama fikih. Yang pertama, wahdatul wujud. Menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah, bukan Allah menyatu dengan kita. Itu hanya bahasa, Pak. Al-hulul, Allah itu tidak berpisah dan tidak menyatu. Bagaimana tu, Ustaz? Itu yang bingung kita, Pak. Karena kajiannya makrifat. Makrifat itu tidak bisa disampaikan, Pak. Itu rahasia hamba dengan Allah. Maka orang kalau sudah sampai pada tingkat tasawuf falsafi itu, sampai ke derajat yang makrifat, kata Imam Al-Ghazali itu makrifat ada dua, makrifat sifat dan makrifat zat. Dia menyatu dengan Allah. Itu makanya Siti Jenar orang asyik sebenarnya, Pak. Sampai-sampai dia tak sadar bahwa dia memiliki tangan. Siapa kamu? Allah. Dia mengatakan Allah. Padahal dia bukan mengatakan dirinya Allah, Pak. Tapi sudah berada di alam kekuasaan Allah, Pak. Jadi bahasa orang tasawuf itu kadang-kadang memang sulit dicerna, Pak. Inilah makrifat. Makrifat pada sifat, makrifat pada zat. Kalau awaklah sampai pada sifat-sifatnya Allah, kalau sifat kemanusiaan ramah, santun, bisa menjadi suri tauladan, tempat mengadu, nampak di situ qudwah, Pak. Kemudian inilah yang disebut dengan
sampainya seorang hamba pada tingkat mukasyafah, Pak. Ilmu kasab itu, Pak. Kasab pada sifat, kasab pada zat. Tetap penasaran awak, Pak. Awak tidak akan pernah sampai pada titik puncak kalau kita tidak memasuki ranahnya itu, Pak.